Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, masih semangat untuk belajar menggambar menggunakan software AutoCAD. Ya. Saya Lutfi Syafirullah selaku pengampu. Kita akan melanjutkan proyek kita selanjutnya. Ya, masih menggunakan perintah line. Nah, jika kemarin sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah extend, yaitu perintah untuk memanjangkan sebuah garis, maka sekarang kita akan berkenalan dengan perintah chamfer, ya, yang akan digunakan untuk membuat bidang miring dari pertemuan dua buah garis. Nah, kita lihat ini adalah proyek yang akan kita gambar. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua buah bidang miring, ya. Bidang miring pertama dan bidang miring kedua. Kalau kita memiliki sebuah desain yang sudah diketahui sejak awal posisi bidang miring, maka kita akan mendesain dengan mudah. Contoh, secara manual kita pasti akan menggambar mulai dari titik ini jaraknya 10, lalu titik ini lanjut ke kanan berjarak 30. Kemudian endpointnya kita hubungkan, lalu garis ini kita hilangkan. Cara seperti ini tidaklah salah, tapi akan membuat kita kesulitan ketika desain awalnya tidak ada bidang miring. Lalu tiba-tiba kita diminta memodifikasi untuk membentuk bidang miring. Contoh, misal gambarnya garis ini adalah garis dengan panjang 42 cm, lalu ke kanan berjarak 135 cm misalkan. Tiba-tiba kita diminta memodifikasi, garis ini kita potong atau kita hilangkan 10 cm, lalu garis ini kita hilangkan 30 cm, lalu kita buat bidang miring. Tentu tidak akan efektif kalau misalkan ini kita desain ulang dari awal, ya. Oleh karena itu, AutoCAD memiliki sebuah fungsi untuk membentuk bidang miring secara otomatis dari pertemuan dua buah garis. Oke, kita lihat. Oke, maka langkah awal di sini kita akan membuat garis dari titik awal ini sepanjang jarak sampai titik ini. Tentu kita harus menghitung, ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bertemu dengan gambar yang memiliki banyak ukuran, maka supaya mengurai kesalahan, kita analisa. Kalau tidak bisa hanya dengan melihat, maka kita bisa dengan cara membuat coretan dengan buku. Misal, garis ini panjangnya berapa? Anda cari dulu. Kalau memang perlu dikurangkan, kita kurangkan. Ataupun kalau perlu operasi perhitungan yang lain, kita gunakan. Ya. Nah, contoh di sini, saya akan membuat garis yang panjangnya 135 dikurangi dengan 50. Berarti panjangnya 80, 85. Maka kita buat line dengan panjang 85. Enter. Oke.
jika sudah, lanjut garis vertikal dengan jarak 8 cm. Kemudian dilanjutkan garis horizontal dengan jarak 50 kurangi 6. Berarti 44 cm. 8 cm ke kanan, 44 cm. Lalu lanjutkan vertikal ke atas. Berapa jaraknya? Ini adalah 32 dikurangi 8, yaitu 24. Ya. Lanjut ke atas 24, enter. Kemudian arahkan ke kanan, jaraknya ini adalah 6, enter. Lalu arahkan secara vertikal, ya. Titik ini sampai titik ini jaraknya adalah berapa? Berarti 60 dikurangi 32. Berarti 28. Ingat ya, titik ini menuju titik ini yaitu 60 dikurangi 32 sama dengan 28. Oke. 28. Lalu lanjut ke kiri, ya. Kita akan menggambar dengan jarak sejauh sampai bertemu titik ini. Berapa jaraknya? Maka bisa dihitung 135 dikurangi 70, ya. 135 dikurangi 70 sama dengan 65. Oke. 65. Selanjutnya lanjut ke bawah dengan jarak 8, enter. Kemudian lanjut ke kiri sampai sini, jaraknya adalah 70 dikurangi 30 sama dengan 40, enter. Kemudian ke bawah 10, lanjut ke kiri 30, ya. 10, 30, lalu temukan dengan endpoint, escape. Nah, di sini kita akan membuat bidang miring, ya. Kalau gambarnya seperti ini, saya ambil 10 vertikal, lalu saya ambil 30 horizontal. Kalau secara manual, maka garis ini harus kita hapus. Nah, Anda bayangkan bila di dalam garis ini itu terdapat operasi yang lain. Nah, tentu ini akan menyulitkan kita. Nah, supaya mudah, kita bisa menggunakan perintah chamfer asalkan kita mengetahui berapa, ya, bagian sebuah garis yang akan kita hilangkan, kemudian ujungnya kita hubungkan, ya. Garis vertikal ini 10 cm akan kita hilangkan, sedang yang horizontal 30 cm akan kita hilangkan, ya. Gunakan perintah chamfer, enter. Kemudian pilih distance, ya. Artinya ada jarak dari garis yang akan kita hilangkan. Yang pertama sebanyak 10 cm, garis kedua sebanyak 30 cm. Kemudian kita pilih garisnya. Garis pertama ini kita hilangkan 10, lalu garis kedua ini kita hilangkan 30. Nah, secara otomatis, ya, garis ini pun hilang dan membentuk bidang miring. Hal yang sama untuk bidang miring kedua. Ya, kita akan menghilangkan garis pertama 10, garis kedua 10.
Nah, untuk menentukan mana garis pertama dan mana garis kedua itu silahkan diserahkan kepada masing-masing drafter. Jadi tidak ada ketentuannya. Ya. Kita gunakan perintah chamfer, lalu pilih distance, masukkan jaraknya 10, garis pertama, garis yang kedua juga 10, lalu kita tentukan garis pertamanya mana, garis keduanya juga mana. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan ukurannya. Ya, ukurannya harus presisi. Kita lihat. Seperti biasa, gunakan linear, lalu kita ukur. Nah, di sini kalau ternyata kurang besar, maka kita bisa mengubah ukuran, yaitu mencari dimensi, ya, dimensi style. Ya. Kita cek, saya tampilannya berubah, nggak apa-apa. Nah, di sini kita lakukan modifikasi, ya. Misalkan kalau kita lihat ini tepat presisi, ya, tidak ada angka di belakang koma. Maka di sini bagian primary unitnya silakan disetting tidak ada angka di belakang koma. Nah, misalkan kalau garis ukurnya ingin kita bedakan dengan garis objek beserta nilai ukurnya juga ingin kita bedakan, maka silahkan disetting, ya. Kita cek di sini, set current, lalu close. Nah, sudah berubah. Nah, ternyata ada masalah di sini, yaitu ukurannya terlalu kecil. Maka kita rubah kembali. Nah, modifikasi, lalu di bagian teksnya, nah ini teksnya kita besarkan, misalkan dengan ukuran 0,5. Bisa dikira-kira ya perbandingan antara garis ukur dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan, ya. Misalkan kita 0,5. Oke, set current lalu close. Masih terlalu kecil? Oke, masih terlalu kecil. Berarti kita naikkan. Ya. Di sini modify misalkan 1. Oke. Nah, set current lalu close. Masih terlalu kecil? Oke, kalau terlalu kecil, kenapa terlalu kecil? Nah, Anda bandingkan. Kita akan membuat garis objeknya ini panjangnya ada yang 135 berbanding dengan 0, atau berbanding 1:135 sehingga terlalu kecil. Misal kita ubah misal 2 atau 2,5, 2,5. Dicoba-coba ya. Set current close. Nah, ternyata sudah lebih besar. Kita cek. Oh, jaraknya 135. Kenapa tidak sama? Ya, langkah pertama tidak perlu panik. Karena dalam menggambar salah adalah hal biasa. Ternyata 135 ini diambil dari garis paling ujung. Oke. Diambil garis paling ujung, ini salah. Kita ukur kembali. Ini diambil, nah ini garis paling ujung. Nah, oke. Hasilnya 135. Betul, sama. Kemudian titik bidang miring ini 8 dan ini 50. Kita keluarkan. Apakah sama?
ini dengan ini 30. Oke. Kemudian ini dengan ini kita cek 50. Sama? Ya, kita cek ternyata sama, ya. Lalu keluarkan ini 8, 6, 32, 60 dan 10. Kita keluarkan ukurannya. Ini dengan ini betul 8. Lalu ini dengan ini betul 6, ya. Lalu 60 itu ukuran seluruhnya, ya. Ini dengan ini 60 betul. Lalu jarak bidang miringnya 10. Lalu bidang miring bagian atas juga 10. Oke, sudah betul. Lalu di sini ada ukuran 70, 8, 30 dan 10. 70 itu yang mana? Kita cari, yaitu ukuran ini. Kita cari dengan tegak lurus. Kemudian ini betul 8. Kemudian ini diketahui 30. Betul. Kemudian ini diketahui 10. Oke. Kemudian terakhir 42 dan 10. Kita cek 42 itu kita hitung betul. Dan ini dengan ini ya. Poinnya kita cari ini adalah 10. Betul? Nah, kemudian titik ini kita beri nama, yaitu titik A. Oke. Nah, kalau terlalu besar ukurannya, maka kita bisa mengubah skalanya. Ingat, kita ubah skalanya misalkan 5. Oke. Lalu kita tempatkan pada posisi yang kita inginkan, ya. Di sini misalkan, oke. Nah, gambar sudah selesai dan ternyata ukurannya presisi karena kita menghitung dengan cara yang benar. Nah, silahkan di save dengan cara save as, tempatkan pada folder yang diinginkan, lalu beri nama misalkan project 4 underscore nama, misalkan nama kita masing-masing, lalu kita save. Akhirnya gambar pada project 4 sudah berhasil kita kerjakan, ya. Demikian, semoga kita masih tetap semangat, ya, kerjakan sesuatu dengan hati yang gembira, bahagia, maka hasilnya pun akan sesuai dengan harapan kita, ya. Sampai bertemu kembali pada proyek selanjutnya. Saya Lutfi Syafirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.